Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk mempresentasikan proyek EAS, metodologi penelitian, dengan judul implementasi model algoritma linear regression pada platform Cloud Native BigQuery ML untuk penentuan mahasiswa berprestasi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh yang pertama tentu transformasi digital. Kita sama-sama tahu bahwasanya sekarang hampir semua hal itu berbasis digital termasuk bagaimana pengambilan keputusan. Nah, ini juga berhubungan dengan di mana pada saat ini sistem penentuan mahasiswa prestasi pada Universitas Islam Darul Ulum Lamongan masih dilakukan secara manual dengan parameter tunggal yakni indeks prestasi kumulatif saja. Maka kemudian kita sama-sama tahu bahwasanya dalam lingkup universitas ada besar sekali potensi data yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan tersebut. Nah, salah satu kesenjangannya adalah belum adanya sistem analitik terintegrasi yang kita bisa gunakan untuk mengolah data tersebut. Jadi karena memang keterbatasan dari platform yang ada, datanya ada, akan tetapi keterbatasan platform menyebabkan kesulitan untuk memanfaatkan data tersebut dalam hal penentuan mahasiswa berprestasi, sehingga yang dipakai saat ini hanya IPK saja. Permasalahan yang kami temukan ya, yang pertama adalah penilaian mahasiswa berprestasi yang belum multidimensi atau hanya IPK saja. Kemudian data ini bersifat kompleks ya. Datanya ada tapi tersebar di berbagai modul aplikasi. Ada sistem akademik, sistem kemahasiswaan dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kita sama-sama tahu bahwasanya untuk kampus kelas menengah ke bawah, salah satunya adalah Luis de Lamongan, ada keterbatasan platform atau eh, kita bisa bilang sarana dan prasarana ya untuk menjalankan analitik dan juga machine learning. Dan terakhir kita perlu solusi yang efisien dan scalable yang mudah untuk diimplementasikan. Maka solusi yang kami usulkan saat ini adalah yang pertama, kita memanfaatkan platform Cloud Native Analytics, di mana kita menggunakan Google BigQuery sebagai data warehouse. Nanti data-data yang saat ini ada di lokal bisa kita rangkum, kemudian kita taruh, kita bawa ke Google BigQuery, dan kita menjalankan komputasi machine learning berbasis SQL di Google BigQuery. Nah, adapun model prediksi yang diusulkan pada penelitian ini adalah model linear regression untuk prediksi dan perankingan mahasiswa. Dengan model linear regression ini akan sangat mudah untuk dipelajari dan diadopsi hasilnya karena hasil akhirnya adalah berupa skor dan dapat di-ranking. Rumusan masalah yang pertama adalah terkait dengan platform cloud native, bagaimana kita memaksimalkan BigQuery ML sebagai platform untuk melaksanakan machine learning pada ekosistem cloud ya. Yang kedua adalah pengembangan model, bagaimana kita mengembangkan model linear regression untuk menentukan mahasiswa berprestasi, dan hasil dari ini adalah nanti untuk membantu pengambilan keputusan universitas untuk menentukan mahasiswa berprestasi. Tujuan penelitian yang pertama kita mengimplementasikan arsitektur cloud native. Yang kedua kita mengembangkan model prediksi mahasiswa berprestasi dengan machine learning. Dan yang ketiga adalah kita mengevaluasi kinerja sistem analitik dalam mendukung keputusan manajemen. Manfaat yang diharapkan nanti yang pertama untuk akademik, manfaat ini sistem ini diharapkan dapat berkontribusi pada penerapan cloud native di perguruan tinggi, dan untuk kalangan praktis adalah kita bisa membantu penilaian mahasiswa berprestasi itu lebih objektif dan akurat. Kita juga mampu untuk membantu mengurangi biaya dan kompleksitas karena memang untuk menjalankan machine learning kita butuh infrastruktur atau sarana dan prasarana yang mumpuni gitu ya. Sedangkan kampus belum punya infrastruktur tersebut. Dan terakhir adalah mendukung data driven decision making di level universitas. Ada berbatasan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama kita lokasi itu kita menentukan di satu institusi Universitas Islam Darul Ulum Lamongan atau disingkat dengan UNISDA.
Untuk parameternya kita ada parameter akademik dan non-akademik. Kemudian untuk platform kita menggunakan Google BigQuery ML. Sesuai dengan tema awal kita bahwasanya kita mau mengeksplor platform cloud native. Kemudian untuk model algoritmanya kita hanya pakai satu, yakni linear regression, karena kita fokusnya pada implementasi, bukan membandingkan model atau menguji beberapa model algoritma. Research gap yang kami temukan, kondisi saat ini banyak penelitian dilakukan secara offline. Jadi ada banyak sekali penelitian menggunakan Python terutama. Rekan-rekan saya sesama mahasiswa dan juga lulusan magister, banyak dari mereka yang memakai Python sebagai platform untuk menjalankan machine learning, akan tetapi ada kesulitan karena masih dijalankan secara offline dan mereka kesulitan untuk mengintegrasikan juga. Apalagi kalau datanya sudah besar, sudah jutaan, tentu butuh sarana yang mumpuni juga untuk menjalankan. Kemudian integrasi cloud native masih terbatas karena memang kebanyakan platformnya offline, bukan cloud. Kemudian belum fokus pada kemudahan implementasi di perguruan tinggi. Nah, kami mencoba untuk menutup celah tersebut dengan cara memaksimalkan platform cloud, di mana platform cloud ini besutan Google itu sangat kuat dan sangat mudah untuk dikembangkan ke depan, dan dia mampu menangani data besar karena memang basic dia adalah big data. Metodologi yang kita ambil adalah pendekatan kuantitatif dengan eksperimen terapan, dan fokus kita adalah pada implementasi evaluasi analitik berbasis cloud. Sesuai dengan yang disampaikan tadi, lokasi kita ada di Universitas Islam Darul Lamongan dan sumber utamanya adalah dari sistem informasi akademik, di mana SIAKAD ini adalah aplikasi all-in ya, yang membawai beberapa modul data mulai dari akademik, kemahasiswaan, dan beberapa data lain yang mungkin dibutuhkan. Untuk datasetnya ini ada dua klasifikasi ya, akademik dan non akademik. Untuk akademiknya kita pakai IPS, IPK, nilai tugas, kuis, dan juga nilai kehadiran. Ada nilai ujian juga. Kemudian untuk data non akademik kita pakai keaktifan organisasi, kegiatan kemahasiswaan, dan juga prestasi atau kejuaraan. Untuk penelitian ini fokusnya hanya di dua ini, tidak melibatkan data lain karena memang kebutuhannya adalah untuk menentukan mahasiswa berprestasi. Kemudian untuk kenapa sih kita menggunakan linear regression, tentu ada beberapa hal yang bisa kita jadikan alasan atau fondasi ya. Yang pertama, linear regression itu sederhana dan interpretatif. Sesuai yang saya sampaikan di awal, cara kerjanya juga sederhana, kemudian hasil yang diberikan juga sangat mudah untuk diadopsi oleh pimpinan karena hasil akhirnya berupa skor. Yang kedua, cocok untuk BigQuery ML karena platform kita BigQuery ML, tentu kita memilih ya model algoritma yang disediakan oleh BigQuery. Yang terakhir adalah hasilnya berupa skor, tadi saya sempat singgung, sehingga hasil skor ini mudah sekali untuk diadopsi oleh pimpinan dalam menentukan keputusan mana mahasiswa berprestasi. Tahapan kita yang pertama adalah analisis kebutuhan data-data kita, apa saja, kemudian kita mulai pengumpulan data, dan setelah semuanya terkumpul, semua tertata, kita implementasikan di BigQuery ML. Setelah model kita training, data sudah masuk, kita lakukan evaluasi model. Kalau memang ada tingkat akurasi yang mungkin masih di bawah standar, tentu kita perlu evaluasi kembali apa yang sekiranya perlu untuk diperbaiki. Dan terakhir adalah kita visualisasi dan interpretasi hasil. Untuk tahap analisis dan persiapannya kita coba jabarkan. Yang pertama kita import data ke Google Storage ya, Google Cloud Storage. Kita ETL ke BigQuery. Setelah itu setelah data itu masuk semua, kita lakukan cleaning dan validasi agar data siap untuk dijadikan modal untuk training model. Kemudian untuk implementasinya seperti ini tahapannya. Yang pertama kita setup dataset. Tentu karena BigQuery ML ini agak berbeda dengan machine learning yang pada umumnya kita kenal seperti pada platform Python atau sejenisnya. Ini berbasis database sehingga kita siapkan data tabel dulu, database dan juga tabelnya.
Kalau data sudah beres, data untuk trainingnya, kita mulai training model dengan cara create model, kita pilih model linear regression, dan ini pakai script SQL. Jadi yang kita adopsi adalah lingkungan query. Nah, kemudian kita perlu membagi ya. Kita perlu membagi mana data untuk melatih model machine learning dan mana yang kita bisa pakai untuk uji coba. Jadi sebenarnya untuk uji coba kita bisa sih menggunakan data real atau bahkan data yang berbeda dengan data yang kita pakai untuk melatih machine learning, dengan catatan tentu parameter atau label dan juga fiturnya sama gitu ya. Dan terakhir kita lakukan evaluasi model untuk menentukan seberapa jauh sih akurasinya gitu ya. Nah, ini ada beberapa poin yang bisa bisa diberikan oleh Google BigQuery untuk evaluasi model. Biasanya kita jalankan ml.evaluate. Ada beberapa 5 poin yang akan disajikan. Yang pertama adalah mean absolute error, yang kedua adalah mean squared error, kemudian median absolute error, R2 score, dan explained variance. Nah, untuk visualisasinya, karena ini kita visualisasi menggunakan aplikasi lokal ya, kita develop sendiri menggunakan PHP dan MySQL, kita sambungin ke Google BigQuery menggunakan Google API. Di sana kita entry datanya, kemudian kita submit atau kita synchronize ke Google API, Google BigQuery. Di sana akan dilakukan untuk yang namanya ml.predict atau prediksi data dari yang kita input tadi. Dan hasil dari prediksi akan ditarik kembali kepada aplikasi lokal untuk disajikan kepada pimpinan. Jadi bisa dibilang ini nggak cuman cloud sih, tapi hybrid ya. Kita menggunakan input data di lokal, kemudian kita submit ke cloud, di mana di cloud itu sudah ada model yang kita training dan siap untuk digunakan. Untuk alatnya, yang pertama tentu kita pakai Google Cloud Storage ya. Ini nggak bisa dipisahkan karena kita platform yang kita pakai adalah Google BigQuery. Karena kita pakai machine learning, maka kita perlu BigQuery ML. Sebenarnya ini satu kesatuan sih, satu platform di Google semua. Dan untuk di lokalnya, untuk data di offline atau di on-premise, kita pakai Apache dan PHP untuk programming dan menjalankan aplikasinya dengan database MySQL. Hasil yang kami harapkan ya dari penelitian ini tentu yang pertama adalah kita harapkan sistem yang siap pakai. Jadi fokus kita di sini bukan untuk menganalisa menganalisa hasil permodelan dengan mungkin yang penting datanya keluar dengan UI yang apa adanya dan sebagainya. Kita fokus untuk sistemnya siap pakai. Bener-bener orang awam pun bisa pakai gitu ya, nggak perlu kemudian harus menyiapkan format ini format itu, semua kita sediakan, tinggal entry data, synchronize ke BigQuery, dan akan diberikan hasil prediksi. Kemudian penilaian objektif, di mana saat ini penilaiannya kurang objektif ya, karena hanya pakai IPK. Dengan adanya parameter-parameter tambahan yang diproses melalui algoritma machine learning, kami berharap penilaian untuk penentuan mahasiswa berprestasi bisa lebih objektif. Kemudian efisiensi, karena kita pakai cloud, kita berharap ini bisa lebih efisien. Kita nggak perlu pengadaan platform untuk server besar, kita cukup server yang ada sekarang, datanya kita kirim ke cloud yang akan memproses semuanya. Dan rekomendasi kebijakannya, kita bisa memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data. Untuk kontribusinya, ini penting juga kita perlu sampaikan ada beberapa kontribusi. Yang pertama adalah model implementatif untuk perguruan tinggi. Yang kedua adalah pendekatan praktis tanpa infrastruktur berat. Ini yang menjadi poin besar yang ingin kita adopsi ya, di mana kita nggak perlu infrastruktur berat dengan harga yang mungkin ratusan juta. Kita hanya butuh biaya ringan untuk memproses data pada algoritma machine learning di Google BigQuery. Kemudian kita bisa integrasi ML langsung di database tanpa perlu membuat script yang berbeda. Karena memang Google BigQuery itu fokus pada produk gitu ya, bukan pada analitik. Sekian penutup dari kami. Cloud Native ML adalah solusi realistis bagi pendidikan tinggi yang menyederhanakan adopsi machine learning. Penelitian ini mendukung transformasi data driven di universitas. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Sesuai target 15 menit saya sampaikan kurang lebih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.